Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat Rabbul alamin, yang telah mentakdirkan kita memasuki hari ke-8 bulan Ramadan 1441 Hijrah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa melaksanakan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, kita lanjutkan kultum kita sedang membahas bab waris atau bab faraid dari kitab Bulughul Maram. Penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dalam menjelaskan hadis yang kemarin kita bahas, alhiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Di samping yang sudah kita bahas kemarin, beliau menjelaskan secara rinci tentang ashabul furud dan asobah dengan menjelaskan surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, ashabul furud yakni ahli waris yang sudah Allah tentukan bagian-bagiannya, uran yang Allah tetapkan dalam Al-Quran bagi ashabul furud itu ada 6. Satu orang yang mendapatkan setengah harta, 4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kemudian ashabul furud, orang-orangnya adalah ada 12. Di laki-laki, ya, 8 dari perempuan. Yang dari laki-laki adalah ayah, ayahnya ayah atau kakek si mayit dari pihak ayah, terus ke atas saudara laki-laki seibu dan suami. 8 orang dari perempuan itu adalah 1 istri, ya, baik seorang maupun berserikat dalam 2, 3, atau 4. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, saudara kandung perempuan. Yang keempat, saudara perempuan seayah. Yang kelima, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seibu. Yang keenam, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketujuh, ibu. Yang kedelapan, nenek dari si mayit. Nah, itu kelompok ashabul furud. Ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kita awali dengan surah An-Nisa ayat
11. Bapak Ibu sekalian bisa dibuka Al-Qur'annya. Lihat surah An-Nisa ayat 11. Kita baca dan kita terjemahkan sekalian maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian wahai kaum muslimin dalam hal warisan anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Bagi laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Jadi ini kaidah yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa, laki-laki perempuan 2 berbanding 1. Ini terjadi di dalam pembagian waris kalau ada sekaligus ada anak laki-laki. Anak laki-laki sudah kita bahas kemarin termasuk kepada asobah. Nah, anak perempuan mendapatkan bagian setengah atau 2/3. Tetapi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan ketarik oleh anak laki-laki menjadi asobah. Maka anak perempuan disebutnya asobah bil ghair. Kalau ada anak laki-laki. Menjadi asobah karena disebabkan adanya anak laki-laki. Pun demikian di tingkatan yang lainnya. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna tsulusa ma tarok. Apabila anak-anak perempuan lebih 2 orang, di atas 2 orang, maka bagi mereka dapat 2/3 dari harta peninggalan. Nah, di sini disebutkan kalau anak perempuan lebih dari 2, maksudnya 2 lebih, 2, 3 terus gitu ya. Maka mereka berserikat di dalam 2/3. Tentu ini kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau hanya ada anak perempuan saja, jumlahnya 2 orang atau lebih, dia bagiannya 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila anak perempuan itu sendiri, maka baginya setengah harta. Dapatnya setengah. Kalau sendiri semata wayang setengah. Kalau 2 atau lebih 2/3 berserikat. Berserikat itu dalam pengertian kalau misalnya ada 4 orang, maka dibagi rata dari 2/3 itu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kemudian berikutnya, bagi kedua orang tua, yakni ayah dan ibu, itu mendapatkan 1/6 apabila si mayit memiliki anak. Artinya ayah dan ibu si mayit mendapatkan 1/6 apabila mayit yang meninggal itu memiliki anak. Wa illa fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Apabila si mayit ini tidak memiliki anak, ayah dan ibunya menjadi ahli waris. Bagi ibunya dapat 1/3. Kalau tidak ada anak, ibu dapat 1/3. Ayahnya mendapatkan dari sisi asobah. Gitu.
Kalau tidak ada anak kalau tidak ada anak, otomatis si ayah menjadi asobah, dapat warisan dari asobah. Ya, sedangkan ibu dapat sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain. Maka jika ada saudara-saudara baginya, maka ibu mendapatkan 1/6 setelah ditunaikan wasiat, ya, yang diwasiatkan oleh si mayit atau dibayarkan utangnya. Nah, ini yang sudah kita bahas di awal pengantar tentang tirkah harta peninggalan. Jadi harta peninggalan itu diproses berbagian waris kalau sudah selesai pengurusan jenazah, ya, selesai menunaikan utang-utangnya, selesai menunaikan wasiat, baru pembagian waris. Nah, jadi ibu itu mendapatkan 1/6 apabila si mayit, ya, memiliki saudara. Artinya si mayit misalnya tidak ada anak. Ya. Kan kalau tidak ada anak, ibu dapat 1/3. Nah, tetapi kalau tidak ada anak, tetapi ada saudara dari si mayit ini, ya, maka si ibu mendapatkan 1/6. Ya, karena saudara, kalau tidak ada anak sama sekali, saudara itu posisinya menggantikan anak. Gitu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka aqrabu lakum, yang lebih dekat kepada kalian, naf'a, manfaatnya. Faridatan minallah, ini sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kaum muslimin wa muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, bisa disimpulkan dari surah An-Nisa ayat 11 ini bahwa Allah telah menetapkan bagian-bagian tertentu dalam masalah waris ini, yang itu yang terbaik menurut Allah, karena Allah lebih maha mengetahui terhadap apa yang paling baik bagi kita. Sedangkan kita tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat, ya, dalam masalah urusan waris ini. Allah menetapkan ketentuan 2/1 laki-laki dan perempuan, ya, kalau terjadi asobah, ya, kalau terjadi ada ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan yang setara, terjadi asobah, maka 2/1. Kemudian berikutnya ketentuan untuk anak perempuan, kalau sendiri dapat setengah harta, kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Kemudian berikutnya untuk ibu, dapat 1/3 kalau tidak ada anak. Kemudian dapat 1/6 kalau ada anak atau kalau ada saudara si mayit. Bagi ayah mendapatkan 1/6, ya, kalau ada anak, menjadi asobah kalau tidak ada anak. Ya. Itu ketetapan dalam surah An-Nisa ayat 11. Demikian kutum pada pagi kali ini.
benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tentu kesalahan saya sendiri. Wal afu minkum, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.